A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tema ada yang sedikit tertinggal, Pak. Harusnya keyakinan memudahkan jalan kehidupan. Al-yaqin yuhawwinu at-tariq. Seperti halnya Nabi bersabda dalam sebuah doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Kata Nabi dalam doanya, ya Allah, jadikanlah keyakinan yang ada pada diri kami tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, menjadikan mudah segala musibah-musibah yang datang kepada kami. Jadi yakin, Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu saat kita kecil, Pak, mungkin saat dimana orang tua kita di kampung, kita izin kepada orang tua untuk bisa melanjutkan kuliah. Ayah kita terdiam, matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar, lalu keluarlah dari lisannya kalimat, Bismillah nak, kau kuliah. Bismillah kakak kuliah. Ayo sayang, bisa kamu kuliah. Kalimat itu secara tidak langsung mungkin tidak ada artinya apa-apa, tapi ayah kita tuh berbicara menggunakan bahasa tersebut dengan penjiwaan yang sangat dalam, dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah baik sangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kitalah anaknya. Sebahagian kitalah adalah anaknya. Jadi modal keyakinan bisa memudahkan segala macam urusan. Modal keyakinan menjadikan sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Modal keyakinan bisa menjadikan setiap musibah itu berbuah menjadi pahala. Yakin. Kita lihat dalam sejarah, Nabi dan Rasul itu melakukan hal ini. Yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musuh sudah di hadapannya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tentara-tentara Fir'aun berjumlah 500.000 itu bergerak mengejar Musa dan umatnya. Al-Quran menceritakan posisi Fir'aun dengan tentaranya itu sudah dilihat dekat oleh kaum Musa. Falamma tara al-jam'an tara'a yara, kelihatan nampak. Sampai-sampai kaumnya mengatakan inna lamudrakun, kita habis, kita hancur dah. Wahai Musa, kemana lagi jalan? Di depan ini sudah ada lautan. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan, tenang wahai umatku, aku punya tongkat yang dahulu menjadi ular besar. Nabi Musa tidak bersandar pada tongkat, tidak bergantung pada tongkat.
Apabila ia bergantung dan bersandar pada tongkat, berarti Musa musyrik. Nabi Musa pun tidak mengatakan, tenang wahai umatku, aku seorang nabi. Tidak ada cerita nabi itu kalah. Pun tidak diucapkan oleh Musa saat itu kalimat tersebut. Apa yang diucapkan oleh Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Sekali-kali tidak, wahai umatku, sungguh Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Sebuah kalimat yang menggelora di dalam jiwa seorang nabi, kalimat inna lamutrakun kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Bersama kita Allah yang memberikan petunjuk. Apa petunjuk itu? Allah mewahyukan ke hati Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan. Maka jadilah jalan yang besar. At-Taudil Azim, jalan yang besar. Lagi-lagi Musa memiliki tingkat keyakinan yang sangat hebat. Disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hanya Abu Bakar As-Siddiq membersamai Nabi di dalam Gua Thur, perjalanan hijrah, sembunyi di dalam gua yang gelap. Terlihat kaki-kaki tentara-tentara kafir Quraisy sudah ada di mulut gua. Apa kata Abu Bakar, wahai Nabi, kalau mereka menengokkan kepalanya ke dalam gitu dan menjatuhkan pandangannya ke bawah dengan seksama, kita akan ketahuan, habis kita, hancur kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang berharga kepada kita dengan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ma dhannukum bisnain wallahu salisuhuma. Jangan engkau menduga kita bertiga, maaf, kita berdua, tapi sesungguhnya kita bertiga, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih wahai Abu Bakar, kita bersama Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah jawab ketenangan hati Abu Bakar itu, Allah jawab dengan mukjizat yang ringan, sederhana, Pak. Mudah bagi Allah untuk mengutus petir menyambar tubuh tentara-tentara kafir yang berdiri di depan mulut gua. Mudah bagi Allah. Atau mudah bagi Allah untuk menurunkan burung-burung yang hebat, semisal Raja Wali, Pak, menyantap tubuh-tubuh mereka di ketinggian bukit yang tinggi di Gua Thur itu. Bisa bagi Allah. Tapi untuk melihat bagaimana tipu daya Allah yang betapa sangat lembut, namun mereka terlena dan mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Salah satu prajurit yang mengatakan, wahai komandan, jangan-jangan si Muhammad ada dalam gua ini. Komandannya mengatakan, engkau tidak punya akal. Di mana otak ente? Bukankah engkau melihat rajutan-rajutan sarang laba-laba di mulut gua ini? Dan ada hamamah, ada merpati yang bertelur. Kalau Muhammad itu masuk ke dalam, akan koyaklah sarang laba-laba ini. Dan akan terinjaklah telur burung merpati itu. Mana otak ente? Begitu ya. Kan mudah bagi Allah mengelabui musuhnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudah. Mudah bagi Allah untuk menutupi hambanya yang memiliki hutang. Menutupi hutang 10 juta tanpa pakai uang. Ya, ada, Pak. Seorang punya hutang 10 juta. Iya. Dengan tetangganya ujung gang. Orang kaya raya. Tetangga tersebut telepon, kapan mau dibayar? Janji sebulan. Ini udah 1 tahun ini, Mas. Iya, Pak Haji, mohon maaf, Pak Haji. Belum bisa. Saya nggak mau tahu. Bulan depan saya datang. Gitu. Betul, Pak. Bulan depan dia datang ke rumahnya, walaupun jarak dekat. Tapi malam itu, sebelumnya, malamnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tetangga saya mau mengambil uang dari saya 10 juta untuk bayar. Saya tidak punya uang sama sekali. Bayar pakai apa, ya Allah? Ya Malikal Mulki Zul Jalali wal Ikram. Wahai pemilik yang maha kaya. Ia dekatkan dirinya kepada Allah dan berbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak. Orang tersebut datang, assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, belum ada uangnya. Saya datang ke sini untuk satu hal. Yang pertama, istri saya bilang sama saya, besok ini mau Ramadan. Alhamdulillah ayah kita banyak rezeki, kita melimpah rezeki. Yang kedua, Mamah ngaji dengan Ustadz bahwa memudahkan kesulitan orang adalah pahala. Saya ikut omongan istri dah, bismillah, punya utang 10 juta, bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan lunas. Udah gak usah pikirkan, besok mau Ramadan. Pertanyaannya, bayar utang 10 juta pakai uang tidak, Pak? Enggak. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah untuk menutupinya, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat kepada hambanya dan tidak ada manusia yang mampu menahannya. Kalau Allah hendak memberikan nikmat kepada hamba tersebut. Kalau Allah hendak mencabut nikmat dari sang hamba, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Tidak akan bisa, Pak. Nah, ini Masya Allah. Kalau keputusan itu sudah deal, sudah takdirnya sampai padanya. Masya Allah. Lalu kita lihat lagi, ini kisah Nabi Allah Musa, kisah Rasulullah SAW, sampai kisah ibunda Musa. Ibunda Musa yang resah dengan pengumuman Fir'aun, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki, maka kami akan tebas lehernya dan kami akan bunuh anak-anak itu. Maka prajurit-prajuritnya dilepas semuanya, Pak. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun mimpi ada seorang anak kecil yang menggoyangkan tahta kerajaannya. Maka virallah saat itu hashtag awas bayi laki-laki. Trending topik, Pak. Luar biasa. Cemaslah seluruh istana. Menyebarlah beberapa prajurit-prajuritnya. Siapa yang melahirkan anak laki-laki langsung yuzabbihuna. Zabah yazbahu, memotong itu, Pak, tanpa menggunakan tasjid. Ana azbahul ghanam, saya menyembelih kambing. Tapi kalau menggunakan tasjid itu zabbaha yuzabbihu, artinya bukan menyembelih, artinya itu memutilasi. Gorok lehernya kemudian dicacak, Pak, dihancurkan. Itulah instruksi Fir'aun kepada tentara-tentaranya. Ada bayi laki-laki langsung bunuh kemudian mutilasi. Kejam tidak? Kejam. Tapi mudah bagi Allah menyelamatkan bayi Musa. Musa yang saja kondisi bayi. Ibundanya melahirkan bayi Musa. Cemas saat itu disembunyikan Musa. Masya Allah, Allah wahyukan ke hati ibundanya. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wahai ibu, susukan anakmu. Setelah disusukan, kalau engkau takut ketahuan tuh anak dan khawatir dibunuh, letakkanlah di sebuah peti kecil, alirkan ke sungai. Bapak kalau ke Mesir itu, anak sungai Nil, serem, Pak. Apalagi zaman-zaman dahulu ya. Zaman sekarang sudah ada normalisasi, ya. Bersih rapi gitu ya. Ada pedestriannya, ada ruang tempat duduknya, ada kapal-kapal ya sambil santai ngopi, Pak, di situ. Sekarang dulu menyeramkan. Ya ikan-ikan yang buas banyaklah. Ya ikan piranha berikut dengan anaconda, mungkin ya. Itu kan anaconda kan besar, itu anaknya, belum bapak konda, ibu konda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, ini atas izin Allah, bayi itu mengalir di belakang istana Fir'aun. Asia sedang mandi, lihat ada peti mendekat, dia ambil, Masya Allah, bayi mungil. Subhanallah. Maka dia senang hatinya dan jatuh cinta. Fir'aun datang melihat, loh, apa itu? Bayi. Bayi apa? Bayi laki-laki. Marah Fir'aun, tapi Asia mengatakan, jangan coba-coba engkau sentuh dia.
sungguh hatiku sudah jatuh cinta kepadanya. Luar biasa. Ini rumus Pak, kalau istri sudah mengatakan yes, maka suami susah mengatakan no. Begitu ya. Bayi Musa menangis karena haus. Wanita-wanita istana berusaha untuk memberikan ASI. Tapi Allah memerintahkan Musa untuk tidak membuka mulutnya kepada wanita yang itu bukan hakmu. Masya Allah. Iya. Disebarlah berita siapa yang bisa menyusukan anak di istana Fir'aun. Sehari dua hari, Masya Allah, sampai anak ini menangis terus, bayi Musa. Lalu datanglah seorang ibu mengatakan, wahai Asia, saya siap ikut sayembara ini. Masuklah engkau, silakan. Cocoklah ASI itu. Siapa dia? Dia adalah ibunda Musa. Luar biasa, Pak. Hanya engkau yang cocok ASI-nya. Mulai saat ini engkau tinggal di sini. Ibunda Musa mengatakan, tidak bisa. Saya punya suami dan anak-anak. Jika berkenan, biarkan anak ini tinggal bersamaku malam hari, ya, antar sore hari, malam bersamaku, pagi engkau jemput bermain di sana ini sampai sore hari. Subhanallah, itu dah janji Allah. Inna raduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, aku kembalikan bayi Musa ini ke pangkuanmu ketika dilepaskan di Sungai Nil. Lihat Pak, maka orang-orang yang beriman itu sejatinya punya keyakinan. Punya keyakinan. Nah pertanyaannya, bagaimana memunculkan keyakinan tersebut? Betul begitu ya? Kita pengen sabar menghadapi anak. Bagaimana cara sabar? Kita pengen bisa sukses dalam pekerjaan kita. Bagaimana cara suksesnya? Kan begitu pertanyaannya. Bagaimana agar kita bisa yakin? Nggak mudah yakin itu Pak. Ya, menghadirkan keyakinan dalam hati itu tidak mudah. Saya ingin mengatakan orang-orang yang datang ke masjid itu dia punya iman, punya keyakinan atas pahala Allah. Kan begitu ya? Maka mohon maaf seringkali kita ucapkan rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul Pak? Halo? Ini Bapak masih hidup ini? Masih hidup ya? Ya, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Begitu. Iman yang berbicara Pak. Iman itu yang menggerakkan, sifatnya dinamis, energi. Iman namanya. Nah ini Masya Allah. Maka kita lihat unsur yang bisa menguatkan keyakinan. Apa saja? Yang pertama adalah at-ta'ah lillah. Banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka melihat hambanya datang kepadanya. Allah senang melihat hambanya mengeluh kepadanya. Allah bahagia melihat hambanya datang dengan taubat. Allah paling suka dipinta. Dan Allah nggak suka jika hambanya tidak meminta. Kebalikan manusia. Begitu ya. Subhanallah. Ini. Jadi meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, perbanyak taat. Sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya sedikit punya musibah. Anak kecelakaan, geger otak. Kita datang Pak ke rumah, mohon maaf butuh uang 50 juta untuk operasi kepalanya. Kita nggak punya uang, kita datang ke rumah PRT. PRT seorang pengusaha dermawan. Jika yang pertama silaturahmi, saya yang kedua minjem uang. Anak kami kecelakaan, butuh uang 50 juta. Kami punya tapi nggak cukup. Baru punya 1 juta. Sisanya banyak amat ini ya. 49 juta. Jika berkenan mungkin bisa pinjamkan kami. Apa kata Pak RT? Anda siapa ya? Saya warga Pak RT loh. Oh warga saya. Oh saya nggak ngeliat Anda kerja. Mohon maaf Pak RT saya sibuk. Nah saya pengusaha, saya ikut kerja bakti. Kumpul warga datang nggak? Nggak datang ente. Pengajian masjid nggak datang. Sholat berjamaah masjid nggak datang. Masya Allah kumpul rapat warga di RT kita Anda nggak datang. Iya kan nggak datang kan? Makanya saya nanya siapa Anda? Ya mohon maaf Pak RT saya orangnya kurang punya jiwa sosial. Nggak boleh begitu.
kalau ente butuhnya seperti ini. Mohon maaf dah, saya ngasih 10 juta saja. Ini bukan minjem, saya kasih aja 10 juta. Tuh Pak. Kalau kita nggak datang kepada seseorang, bagaimana orang akan mudah menolong kita? Begitu pula hanya bagaimana kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tanyakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku menangis. Dia punya hutang banyak. Menangis dia, butuh 1 triliun, 1 T, begitulah kira-kira ya. Ini contoh doang Pak ya. Iya, sakit liver, tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allah tanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, engkau melihat dia datang ke masjid? Kata malaikat, tidak wahai Allah, saya nggak pernah melihat dia datang ke masjid. Engkau melihat dia baca Quran? Tidak ya Allah. Engkau melihat dia taklim? Nggak juga ya Allah. Cobalah mungkin cek apakah dia taklim nyender atau keyup-keyup tidur, coba ceklah. Begitu. Apakah engkau melihat dia sedekah? Enggak ya Allah. Wahai malaikatku, ketika engkau melihat bahwa dia tidak sedekah, tidak baca Quran, tidak datang ke masjid, tidak banyak melakukan ketaatan, apa kata Allah? Abaikan permohonannya. Abaikan permohonan. Dia sudah mendapatkan istiqomah. Dulu nikmat hidupnya, nikmat, gak sholat tambah jabatan, ya, gak sedekah tambah rezeki harta melimpah. Itu asal kata daunnya itu anak tangga. Ditarik sama Allah, naik tinggi, itu bukan untuk melihat view yang indah Pak, dari puncak, tidak, tapi untuk dihempaskan ke bumi dari ketinggian yang hebat, namanya istiqomah. Seperti kita ingin membantai tikus, kita kejar susah, maka bagaimana cara? Kasih umpan yang ini dengan hati-hati, semakin nikmat rezeki melimpah, semakin kita jauh dari Allah. Istiqomah. Perpanan, ya. Nah, jadi kembali syarat untuk mendapatkan keyakinan sering datang kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan keyakinan Bapak Ibu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dasarnya abdi bingung, abdi masalah. Aku tergantung dengan hamba, kata Allah. Hamba menduga yang baik-baik, aku berikan kebaikan kepadanya. Begitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau doaku diijabah oleh Allah, hatiku senang. Kalau doaku tidak diijabah oleh Allah, hatiku teramat senang. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama pilihan siapa? Aku. Yang kedua pilihan Allah. Kenapa pilihan Allah? Pilihan Allah yang terbaik. Gagalnya kita Pak, ya, ketika kerja ingin pindah kerja, rupanya tempat yang kita inginkan kok nggak menerima kita, secara nilai bagus kita, kok nggak lulus ya gitu. Mengapa Allah tidak kabulkan kita di tempat tersebut? Allah melihat banyak mudorotnya di sana, susah sholatnya di tempat tersebut, betul ya? Berarti Allah sayang atau tidak? Allah sayang tidak? Anda yang jomblo belum menikah, ada sih kan? Ada yang jomblo fisabilillah, gitu ya. Ada Anda yang jomblo, masya Allah, ingin menikah dengan wanita pujaan hatinya, sudah sebar undangan, sudah sewa gedung, betul, panjer, catering, 1000 undangan disebar Pak, bulan depan pelaksanaannya. Tapi Hamin sepekan bunyi telepon, orang tua Anda mengangkatnya. Orang tua calon besan perempuan telepon, Assalamualaikum, Bapak sehat? Waalaikumsalam, ada apa ini? Alhamdulillah Pak, kami sehat, kami mau silaturahmi ke rumah, tapi kami takut, saya malu. Ada apa gerangan? Mohon izin, anak perempuan saya dan saya sekeluarga mohon izin membatalkan pernikahan anak saya dengan
anak bapak. Alasannya panjang Pak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kira-kira Pak? Apa respon kita? Marah, betul? Kecewa, kesel, stres Pak. Tapi kalau kita pakai kalimat Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Jika Allah mengijabah doaku, hatiku senang. Jika Allah tidak mengijabah doaku, hatiku teramat sangat senang. Oh, berarti ada something, betul ya? Ada sesuatu, apa itu? Walaupun kecewa, menangis luar biasa. Sampai ada mengatakan kelewatan sekali itu. Seakan-akan cewek mahal banget begitu, ya Allah. Malu luar biasa Pak. Rupanya sebulan kemudian Pak, dari gagalnya pernikahan tersebut, orang tua Anda mendapatkan berita. Wanita yang seharusnya menjadi istri Anda, Masya Allah, terlibat narkoba. Luar biasa Pak. Nah ya Allah, nak, lihat nak. Di media sosial. Untung kau tidak menikah dengan dia. Betul tidak? Jadi itulah baik sangka kita kepada Allah. Seluruh yang Allah perbuat untuk hambanya pastilah baik. Pasti baik Pak. Nggak ada yang nggak baik. Betul ya? Tidak ada yang tidak baik. Sampai pun Anda habis ngantar istri kerja, kemudian pulang lewat arah jalan raya, Masya Allah, tiba-tiba motornya Pak gembos, bocor. Ini mohon maaf nih, kira-kira sedih atau bahagia? Halo? Sedih. Ini kita pakai bahasa kita, belum bahasa Ali bin Abi Thalib, betul ya? Pasti sedih Pak, ya Allah, kecewa, kesel. Kenapa gembos ya Allah? Kan tadi malam saya tahajud. Subuhan tadi di masjid, lalu baca Quran sejenak. Sekarang habis ngantar istri pulang, kenapa gembos ya Allah? Akhirnya didorong tuh motornya, Masya Allah, 100 meter kemudian itu dilihat Pak, 15 polisi sedang berdiri berjajar. Ngapain tuh? Razia besar-besar. Setelah ngeliat polisi Pak, sedih atau bahagia? Alhamdulillah ya Allah, untung bocor ya Allah, untung bocor ya Allah. Nggak pakai helm, STNK nggak bawa Pak, kelomber motornya 2001, Masya Allah tuh. Ya, SEMIA belum perpanjang, 1992, lama banget SEMIA tuh. Ya. Kira-kira berapa pasal kena Pak? Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan seorang hamba itu, ya, Allah memberikan karunia dengan cara melewati kesulitan demi kesulitan Pak. Hidup ini Pak seperti permen. Anda makan permen pasti tidak dengan bungkus-bungkusnya. Maka renungkanlah ketika perjalanan kita ada awaiq, ada kendala, ada hambatan, jadikan itu bungkus permen. Setuju ya? Bungkus permen. Masya Allah. Ya. Nah ini teman-teman yang dari Allah. Jadi syarat untuk mendapatkan keyakinan yang pertama adalah sering-sering taat kepada Allah, datangi Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Lalu apa sih buah daripada keyakinan kita kepada Allah? Buah dari keyakinan kita kepada Allah adalah al-itminan, ketenangan hati. Orang yang yakin Pak kepada Allah, hatinya akan tenang. Begitu ya, hatinya akan tenang Pak. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya, ada kisah Al-Mughamisi, Syekh Al-Mughamisi menceritakan tentang Sahibul Qiladah. Sahibul Qiladah, orang yang memiliki, mendapatkan qiladah, kalung, pemilik kalung. Anak muda yang saleh, ngaji di Masjidil Haram. Masya Allah, ketika ia keluar, laparnya luar biasa. Subhanallah Pak, ia berharap ada makanan. Siang itu dia keluar selepas sholat zuhur, pengen mencari makanan. Ia lihat ada roti di pinggir jalan. Ya Allah, nggak apa-apa dah walaupun roti. Rupanya setelah dideketin bukan roti Pak, tumpukan kain. Karena orang kalau lapar begitu, betul ya? Itu ngelihat kecoa kayak korma, betul ya? Betul nggak? Kan puasa begitu Pak, kecoa lewat nih, korma. Padahal kecoa. Masya Allah, ini kain Pak, dikiranya roti. Pede dia diambil, Masya Allah kain.
Loh, kok rupanya ketika diremas, loh, kok ada barang sesuatu nih, ada sesuatu benda. Dikeluarkan benda tersebut, qiladah. Kalung, Pak. Kalung emas bertahtakan berlian. Masya Allah. Kebetulan di depan jarak tidak jauh ada toko emas. Dia tanyakan, Tuan, ini emas ini berapa harganya? Ditimbang, oh, Masya Allah, wahai anak muda, ini mahal ini. Anda punya siapa ini? Enggak, kira-kira berapa harganya? Harganya 5 miliar. Mahal sekali. Diambil, dikembalikan, dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Luar biasa. Ya, lihat jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini penting untuk kita nih. Lalu dia berdoa, ya Allah, semoga pemiliknya menemukan barang ini. Ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga pemiliknya rezeki mah nggak kemana rezeki saya. Benar didapati ada seorang bapak yang pandangannya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seakan-akan mencari sesuatu. Tuan, mohon maaf, Anda mencari apa? Saya mencari kalung. Dan kalung itu nggak murah, nak, mahal sekali. Apa ceritanya? Itu terbungkus kain warna krem, dan itu emas bertahtakan berlian. Nah, karena disebutkan ciri-cirinya, lalu dia kata, apakah ini? Gitu ya. Masya Allah, iya, nah, itu punya saya. Saya sudah siapkan uang 200 juta bagi yang menemukannya. Apa kata orang saleh ini? Apa mudah saleh, terima kasih Pak, saya tidak berharap imbalan. Saya sudah mengatakan dalam hati, semoga Allah membalas aku dengan pahala ketika ada orang yang mengakui bahwa ini adalah miliknya. Luar biasa, Pak. Tenang hatinya, Pak. Ya kan, buah daripada keyakinan itu adalah tenang. Rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Dan dia katakan, rezeki mah nggak bakal ketukar, Pak. Kalau emang ini milik saya, ya akan kembali kepada saya. Kalau bukan milik saya, ya berarti ada di Bapak terus. Singkat cerita, jamaah yang dari Allah, pemuda ini lulus belajar di Makkah Al-Mukarramah dan ditugaskan untuk berangkat ke sebuah negeri menggunakan kapal. Kapal itu pecah di tengah laut, terhempas badai sampai keseret ke pinggir pulau. Diselamatkan oleh kepala suku. 3 hari 3 malam, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kata kepala suku, menginaplah engkau di sini, di sana ada musola itu, silakan hidupkan musola. Kalau engkau dari Mekah, rupanya mengajarlah anak muda itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Apa kata kepala suku? Engkau sudah 5 bulan di sini, engkau sudah dewasa, nak, maukah aku jodohkan engkau dengan putriku? Apa kata si pemuda ini? Terima kasih Pak, saya agak susah. Oh, susah apa nih? Susah nolak, Pak. Alias terima dia. Ya sudah, kalau siap, oke, bismillah. Maka Masya Allah, dia pun menikah dengan putri daripada kepala suku. Malam pertama, Pak, masuk ke dalam kamar, malam pertama, Masya Allah, dibukalah kerudungnya istrinya. Kaget luar biasa, melingkar di leher sang istri ada kalung. Teringat dahulu bahwa ia menemukan kalung, tapi dia tanyakan, Dek, ini kalung siapa? Apa kata istrinya? Ini kalung dari ayahku. Hadiah, aku hafal Quran 30 juz dari ribuan hadis. Dia menghadiahkan ini, harganya mahal sayang, tapi tidak sepadan dengan Al-Quran yang kau miliki. Lebih mulia Al-Quran ketimbang hadiah ini. Maka ayah kasih hadiah ini untukmu, jadi bekal hidupmu dan bekal kelak engkau menikah. Berikan ini kepada suami pula sebagai modal hidup rumah tangga. Masya Allah. Nangislah pemuda mengatakan, ya Allah, memang rezeki nggak kemana ya Allah. Aku mendapatkan kalung ini berikut dengan perempuan-perempuannya. Gitu ya. Maka teman-teman nanti kalau pulang tolong cek-cek lah kalau ada kain yang dalamnya siapa begitu ya. Yakin, Pak. Orang kalau yakin itu tenang hatinya. Betul kan? Iya. Rezeki kita tuh kata orang kampung nggak bakal dipatok ayam. Kalau emang itu untuk kita. Betul ya? Setuju Pak kira-kira? Dirumus nih. Rizki sejauh apapun, rizki sejauh manapun, kalau memang itu ketetapan Allah milik kita, maka akan datang kepada kita sejauh apapun, Pak. Tapi sebaliknya, sedekat apapun, Pak,
Kalau itu bukan rezeki kita, tidak akan pernah masuk mulut kita. Jauh, kalau itu ditulis oleh Allah milik kita, akan menjadi milik kita. Di pesantren yatim kami Pak, dapat 3 kardus kurma. Masya Allah, dari siapa ini? Karena sudah maghrib, udah kasih santri, ayo makan buka bersama. Kurmanya bagi-bagi. Dari siapa? Oh, dari Malang. Jauh sekali Malang Pak, ke Cibitung nyampe. Rezekinya nyampe dari Malang. Masya Allah. Rezekinya nyampe Pak. Itulah kalau Allah tetapkan rezeki tersebut kepada hambanya, sampai masuk ke mulut anak-anak santri. Tapi kalau itu bukan rezeki kita Pak, sedekat apapun tidak akan pernah masuk ke mulut kita. Apa itu contohnya Pak? Makan tahu Sumedang. Makan tahu Sumedang. Cabai 3 Pak. Makan cabai dulu baru tahu. Cabai udah masuk 3, Masya Allah. Tahu mau dimasukin kesenggol istri. Jatuhlah tahu itu. Mau kita pungut, anak lelayan keinjak oleh anak. Diambil nggak Pak? Nggak diambil. Berarti rezeki kita apa itu? Cabai. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa Pak. Maka orang-orang yang yakin itu Pak adalah orang-orang yang tenang. Yang kedua, singkat ini Pak, dikit lagi, bahwa buah daripada keyakinan itu adalah zuhud. Zuhud itu jangan diartikan zuhud itu gembel, zuhud itu miskin, tidak. Zuhud itu artinya bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, kita punya rumah 3 lantai, anak 2, manfaat nggak tuh yang lantai ketiga Pak? Kalau anak masih kecil, 1, 2 kamar, 3 kamar silakan. Tapi kalau sudah 3 lantai, bermanfaat tidak untuk akhiratnya. Mobil yang kita miliki sampai 13. Muncullah di media sosial fenomena crazy rich. Betul Pak? Mungkin kita belum sampai rich-nya lah, kita baru crazy-nya doang Pak. Berproses pelan-pelan lah gitu. Itu Masya Allah. Lihat mobilnya 3 miliar, 5 miliar. Tidakkah ia infakkan itu? Untuk apa? Untuk akhiratnya. Belikan Pak, jual tuh 3 mobil, belikan 1 hektar tanah, datang kita ke kepala dusun, kepala desa. Pak Kades, saya punya tanah 1 hektar, silakan yang meninggal dunia pakai tanah itu gratis Pak. Wakaf tanah makam Pak. Untuk meninggal dunia minimal punya uang 3 juta. Itu pun mayatnya 3 tahun, 5 tahun ditimbun dengan mayat berikutnya. Kenapa? Ya bayar 5 juta Pak. Covid kemarin makam sebelah Pak, Masya Allah. Setiap hari 18 mayat. Itu mau dimakamkan di mana? Betul ya? Masya Allah. Ayo nih. Jadikan hidup kita itu bermanfaat untuk akhirat kita. Termasuk maaf kekayaan kita. Nggak bakal dibawa Pak. Gitu ya. Saya punya kiai, santrinya datang Pak. Sudah sukses. Proyeknya Masya Allah. Luas sekali. Orang kaya. Teman. Gitu. Datang ke rumah kiai, Pak Kiai, Assalamualaikum, mohon maaf, ada mobil Alphard dengan Camry untuk panjenengan Pak Kiai. Oh Masya Allah, ini gimana ceritanya ini? Alhamdulillah Pak Kiai, proyek saya lancar, ya ini ngalah berkah sama Kiai, minta doanya untuk Pak Kiai. Ini STNK-nya, BPKB-nya dengan kunci mobilnya. Oh Masya Allah, untuk saya, ya untuk panjenengan. Allahu Akbar. Bapak terima ya? Bismillahirrahmanirrahim, Bapak terima. Ikhlas ini? Ikhlas Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah terima berarti nggak ada embel-embel lagi ya. Kalau Bapak terima, insya Allah pakai hati lapang. Kata alumni. Kiai mengatakan, Ustadz Al, dipanggil Ustadz. Ustadz sekretaris pondok. Ustadz tolong ini kunci mobil BPKB dengan STNK-nya. Ini 2 mobil taruh pondok. Itu santrinya, alumni yang ngasih 2 mobil tersebut mengatakan, Pak Kiai, ini untuk panjenengan Pak Kiai pribadi. Karena sudah terima, alhamdulillah. Tapi Bapak mau ngapain dengan 2 mobil ini? Ke masjid tinggal jalan kaki, pahalanya banyak, lagi pula sehat. Kalau mau keliling pondok pakai motor. Kalau mau keluar kan nggak sering, paling sebulan sekali, sebulan 2 kali. Bapak takut ditaruh di sini nggak bermanfaat untuk akhirat, ditanya sama Allah.
Mendingan taruh pondok, dimanfaatkan untuk santri. Kalau sakit, bawa tuh pakai mobil ini. Manfaat untuk saya, manfaat untuk kamu yang ngasih. Paham kan? Masya Allah. 2 mobil ditolak. Zuhud. Subhanallah. Maka orang yang yakin kepada Allah, hidupnya zuhud. Dan yang terakhir sekali, ini terakhir terus nih Bang. Nah, ya, yakin itu buahnya adalah ketenangan, yang kedua adalah zuhud, yang ketiga adalah mudahnya ijabah doa. Orang yang yakin itu Pak, doanya sering diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah seorang pemuda ingin kuliah ke Jordan. Kisah nyata lagi. Ya, mendaratlah di Jordania, ketika hendak ke imigrasi, ada masalah paspornya, visanya. Kamu mau ngapain? Kamu student ya? Saya mau kuliah, Pak. Loh ini kok visanya turis? Tapi kakak saya Rahmat di sini. Oh, saya nggak bicara kakak kamu. Ini visanya itu turis, tapi kamu mau kuliah, gimana ceritanya? Sudah kamu diam sana. Diam 1 jam 2 jam. Datang lagi itu pemuda itu, tolong Pak, tolong Pak izinkan saya bisa kuliah. Nggak bisa, ini visanya visa turis. Tunggu sana. Ini ada berita kamu akan dideportasi. Tambah sedih, Pak. Apa yang lakukan? Dia cari musola, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia doa, dibaca Quran, nangis Pak, munajat. Tuh, dekatkan diri kepada Allah, menghadirkan keyakinan. Apa yang terjadi? Ada orang Sudan sholat Pak, sholat 2 rakaat, lalu menyapanya, ente habis nangis, kenapa tuh? Nangis, orang Indonesia ya? Iya Tuhan, mau ngapain ke sini? Saya mau kuliah tapi masalah visanya turis. Oh, gampang sini, ayo mas saya. Kenalkan, saya Syekh Abdurrahman, saya dosen hadis di Universitas Jordan. Abang saya Rahmat di Universitas Jordan juga, Tuhan. Oh, itu Rahmat murid saya. Saya Syekh Abdurrahman, saya gurunya. Ayo mas saya. Diajak ke imigrasi, Pak. Di lobi, bla bla bla, selesai. Sudah ya, selamat ya, selamat belajar kamu di sini. Keluarlah. Itu si pemuda, ketemu dengan abangnya yang menunggu 5 jam. Rahmat namanya. Rahmat marah-marah. Ente kemana aja 5 jam? Saya nunggu di sini. Ada masalah bang, diceritakan semuanya. Untung ada dosen antum. Syekh Abdurrahman dari saudaranya Allah, dia melobi itu pihak imigrasi. Siapa? Syekh Abdurrahman, dosen antum. Syekh Abdurrahman yang badannya besar, maaf, hitam dan botak. Iya, dia dari Sudan. Tadi melobi saya di imigrasi. Kenapa bang? Dosen saya Syekh Abdurrahman, dosen hadis, telah meninggal dunia 2 pekan yang lalu. 2 minggu yang lalu telah meninggal dunia. Pertanyaannya, Syekh Abdurrahman siapa itu? Al-Imran ayat 132. Allah turunkan 3.000 malaikat dalam perang Badar. Ditambah 5.000 malaikat. Masya Allah, 8.000 jumlahnya. Kenapa? Karena Allah melihat hambanya taat kepada Allah. Hambanya dekat dengan Allah. Pertolongan Allah datang berikut dengan malaikat-malaikatnya. Dalam jenak-jenak kehidupan kita, Pak, banyak seperti itu. Ada anak nyebrang, harusnya ketabrak. Tiba-tiba ada seorang bapak yang menyelamatkannya. Siapa dia? Betul? Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah diijabah doa kalau kita yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, ini saja kiranya, semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf kelebihan waktu. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa, ya, doa kafaratul majlis, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.